selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Ashar di Instagram Live Halodoc yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan untuk membahas isu-isu seputar kesehatan. Nah, pada kali ini aku nggak sendirian nih. Seperti biasa, aku akan ditemani oleh salah satu dokter terpercaya dari Halodoc. Nah, kali ini kita kedatangan Dr. Rasi Sadra Rausan Fikri yang merupakan dokter hewan terpercaya dari Halodoc. Selamat malam dokter. Selamat apa malam, kabar? Mas Ashar. Baik, alhamdulillah. Iya dok, sekarang kesibukannya apa sih dok? Praktek aja. Praktek aja. Masih banyak nih walaupun pandemi praktek dokter hewannya tetap lancar nih. Makin banyak pasiennya. Makin banyak ya. Ya ampun. Dok, mungkin nih dok, audiens kita nih pasti bertanya-tanya. Biasanya kita bahas tentang kulit, kita bahas tentang vaksin. Kok kita tahu-tahu bahas tentang dokter hewan? Kita bahas tentang peliharaan-peliharaan kita di rumah kan? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, kita di Halodoc punya fitur baru, yaitu chat dengan dokter hewan. Nah, buat kalian nih yang punya peliharaan-peliharaan di rumah, pengen konsultasi sama dokter hewan, bisa lebih praktis karena sekarang udah bisa langsung di aplikasi Halodoc dok. Nah, by the way nih dok, balik lagi ke live Instagram Live Halodoc kita. Selama pandemi ini kan kita bosan banget ya dok di rumah ya. Pasti kan dokter hewan itu, hewan peliharaan itu pasti jadi salah satu self healing yang berguna banget buat kita di rumah. Hiburan ya? Hiburan dok. Kayak saya sendiri, saya waktu pandemi itu terhibur banget tuh sama tingkah laku kucing saya di rumah. Nah dok, tapi kan pasti ada aja nih kejadian-kejadian di rumah tuh selama pandemi yang terjadi sama peliharaan kita. Entah misalnya dia tahu-tahu kutuan, tahu-tahu nggak mau makan, tahu-tahu muntah-muntah kayak gitu. Sebenarnya susah nggak sih dok ngejaga kesehatan hewan di rumah itu? Sebenarnya enggak sih ya, hewan itu nggak ribet kok. Sebenarnya mereka tuh cuma butuh makanan yang bagus aja, makanan yang berkualitas, waktu disayang-sayangnya, gitu. Terus sama basic care-nya, basic perawatan kesehatannya. Jadi kalau basic perawatan kesehatan itu, at least mereka harus divaksin sesuai dengan jadwalnya, dikasih obat kutu, dikasih obat cacing. Gitu aja sih sebenarnya kalau untuk treatmentnya ya, gitu. Berarti sebenarnya nggak susah ya dok untuk ngejaga kesehatan hewan peliharaan kita. Tadi kuncinya cuma yang pertama, makan yang baik, waktu untuk kita sayang-sayang, sama basic care seperti vaksin dan yang lain-lainnya. Dok, kalau misalnya boleh dijelasin lebih lanjut nih, sebenarnya basic care itu secara beruntut apa sih yang harus kita berikan kepada hewan peliharaan kita? Sebenarnya semuanya penting ya. Jadi kalau aku biasanya di klinik nih, aku akan sarankan kalau misalnya baru pertama kali bawa ke klinik, aku harus kasih dulu obat cacing sama obat kutu. Obat cacing, obat kutu. Obat cacing, obat kutu. Jadi meskipun kucing atau anjingnya sehat nih, nggak ada apa-apa, nggak ada kutunya, nggak ada cacingnya, itu tetap harus kita kasih sebagai pencegahan, gitu. Terus kemudian vaksin ini juga wajib karena kan yang namanya virus, vaksin itu kan isinya virus ya, virus yang dilemahkan. Nah kalau virus di hewan itu kalau misalnya nggak kita nggak kita vaksin, itu chance untuk survive-nya jelek banget, gitu. Jadi kan kita sedih kan, maksudnya ini penyakitnya bisa dicegah gitu. Iya, sebenarnya tuh bisa nggak terjadi gitu ya. Tapi kan kalau kita lalai, misalnya kita nggak ngevaksin mereka, terus mereka jadi sakit, kitanya sedih, mereka misalnya tiba-tiba mendadak meninggal gitu kan, kitanya yang sedih banget gitu. Berarti basic care itu sejatinya sebenarnya yang pertama itu adalah obat cacing ya dok? Obat cacing dan obat kutu. Obat cacing dan obat kutu. Jadi walaupun teman-teman di rumah merasa kayaknya kucing aku kayaknya nggak cacingan deh, kayaknya anjing aku nggak kutuan deh, itu tetap aja dikasih obat teman-teman, karena kita nggak tahu kedepannya dok ya. Dan sebenarnya ada atau enggaknya tuh kita nggak tahu gitu dok ya. Dan yang kedua yang paling penting adalah vaksin. Kayak gitu. Seperti kata dokter, nggak mau kan tiba-tiba peliharaan kesayangan kita kena penyakit yang sebenarnya itu bisa banget kita cegah. Karena nggak divaksin, karena berpikir kayaknya kuat deh peliharaan kita, bisa kayak gitu ya dok? Iya, kucing kampung, peliharaan aku kucing kampung jauh lebih kuat kok daripada kucing ras. Enggak gitu, pokoknya nggak gitu. Untuk teman-teman terutama yang hobi untuk melihara kucing-kucing domestik ya dok ya, jangan berpikir kucingnya itu kuat nggak perlu divaksin, tetap penting untuk divaksin kayak gitu teman-teman. Sama satu lagi aku lupa, harus di grooming juga. Tapi kalau misalnya yang ras-ras short hair
ya itu nggak harus di grooming sering-sering, nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau misalnya yang ras-ras long hair, medium hair, mau anjing ataupun kucing, itu baiknya memang di grooming gitu. Kalaupun nggak grooming basah ya grooming kering lah, setiap hari disisirin gitu. Karena kalau nggak ya nanti bisa jadi hairball, muntah-muntah bulu gitu. Kasihan. Iya, jadi grooming itu penting juga ya teman-teman. Kalau misalnya nggak punya waktu untuk mandiin, bawa bisa kita pakai tadi mandi kering dulu ya dok ya, kita sisirin. Yang penting nanti kucing sama anjing itu kan suka mandi sendiri ya dok ya, iya kan suka ngejilat-jilat badan. Kucing sih, kucing ya, anjing ya. Kalau anjing itu mager. Iya, jadi nanti mereka itu nggak akan kena hairball ya dok ya di dalam tubuhnya ya, kayak gitu. Nah dok, sekarang karena kita ngomongin grooming nih, aku mau nanya, sebenarnya kita tuh bisa nggak sih mandiin hewan peliharaan kita sendiri? Bisa. Bisa ya? Asalkan sanggup. Jadi kalau anjing rata-rata mereka happy aja sih kalau misalnya dimandiin ya. Jadi mereka tuh suka air. Tapi nggak semuanya, meskipun nggak semuanya, ada juga anjing-anjing yang penakut juga. Ada juga anjing yang penakut ya dok? Kalau kucing mayoritas nggak doyan sama air. Iya bener banget. Jadi kalau mandiin mereka tuh biasanya tuh penuh dengan cakaran gitu. Atau enggak biasanya ngaung-ngaung gitu kan, kayak dipukulin kucingnya padahal sebenarnya cuma dimandiin doang. Ditambah satu lagi, lari-lari dok. Oh iya. Kucing aku di rumah kalau misalnya aku cobain untuk mandiin ya dok, waduh itu hebohnya sekampung dok. Iya kan? Itu kamar mandi yang tadinya kering jadi waterboom dok. Terus sama ini ya, kalau misalnya memang mau mandiin sendiri, itu pastiin harus benar-benar kering. Karena atau nggak ntar problem lagi, jamuran. Oke, jadi kalau kita lanjut langsung ke pertanyaan selanjutnya masih tentang grooming. Sebenarnya kunci-kunci apa aja sih dok yang harus kita perhatikan kalau kita pengen mandiin hewan peliharaan kita sendiri? Poinnya banyak sih ya kalau mau mandiin tuh ya. Yang penting potong kuku, terus bersihin telinga, kemudian grooming keringnya dulu, jadi sisirin dulu. Terus kalau ada yang gimbal-gimbal itu harus cabutin dulu, harus diambilin dulu. Habis itu baru mandi basahnya, mandi basah baru pakai shampoo, diguyur air pakai shampoo ya. Habis itu tergantung nih kalau misalnya memang kucing atau anjingnya punya penyakit khusus gitu, kadang shampoo-nya harus didiemin dulu gitu, habis itu baru dibilas lagi. Pokoknya yang paling penting adalah ngeringinnya harus benar-benar kering. Keringinnya gitu. harus benar-benar kering. Oke, berarti kuncinya pas ngeringin tuh ya teman-teman, bukan waktu mandinya malah dok ya. Jadi sebelum mandi itu banyak juga hal-hal yang harus kita lakukan. Dan abis mandi nggak boleh tuh cuma dihandukin terus mikirnya ntar juga kering sendiri. Iya tuh jangan gitu sampai kan? Jangan sampai karena mereka bisa jadi sakit juga flu biasanya. Gitu, apalagi kalau misalnya cuacanya lagi dingin atau nggak kalian mandinya di atas jam 4 sore gitu. Nah itu juga sama aja deh, pasti kalau nggak dikeringin benar-benar mereka pasti akan bersin-bersin. Oke, jadi gitu. harus sampai benar-benar kering ya dok. Anak kering. kecil aja kalau mandi asal-asalan bisa masuk angin ya dok. Iya, anak kecilnya pakai minyak telon, macam-macam gitu kan. Bener juga. Nah dok, sekarang aku mau tanya nih, sebenarnya seberapa penting sih kita tuh menjaga kesehatan hewan peliharaan kita di rumah? Penting banget, karena kan kalau hewan peliharaan kita kan sebenarnya juga bisa kena penyakit ya, dan nggak cuma penyakit buat mereka aja, tapi penyakit buat kita juga, gitu. Karena mereka juga bisa bawa penyakit namanya penyakit zoonosis. Zoonosis. Jadi ini penyakit yang menular antara hewan ke manusia atau manusia ke hewan. Jadi nggak cuma mereka yang bisa nularin ke kita, kita pun juga bisa nularin ke mereka gitu. Dan masalah-masalahnya nggak jauh-jauh dari masalah kutu gitu. Misalnya skabies kayak kucing kena skabies itu bisa nularin ke kita juga gitu. Jadi sebenarnya menjaga kesehatan hewan itu pentingnya bukan cuma buat hewannya doang ya dok ya. Jadi penting juga nih teman-teman untuk kita sebagai ownernya karena bisa juga ketularan kita dok ya. Kayak gitu. Nah dok, sekarang aku mau tanya nih, mungkin based on praktek dokter tiap hari ya, sebenarnya penyakit yang paling common untuk hewan peliharaan kucing dan anjing itu apa sih dok? Banyak ya dok ya? Banyak. Yang jelas yang deadly dulu ya, yang deadly yang tadi aku bilang virus. Virus tuh mereka sering banget kena kucing atau anjing ya, terutama yang nggak divaksin. Kemudian yang kedua ini masalah parasit, biasanya kutuan, cacingan itu sering banget. Terus yang ketiga kalau untuk kucing itu biasanya susah pipis ya, itu sering banget kejadian gitu. Jamuran juga sering, itu anjing kucing juga sama. Alergi itu juga sering, banyak deh pokoknya penyakitnya. Jadi
kuncinya balik lagi ke vaksin dan obat yang tadi sebelumnya dok, Iya, yang basic care itu ya. Iya, karena Indonesia tuh negara tropis, jadi ini surganya parasit. Gitu, makanya kenapa aku bilang basic care-nya itu selalu obat kutu, obat cacing, sama vaksin, sama grooming deh gitu. Karena ya ini yang kejadian di Indonesia gitu. Bener-bener nggak berhenti-berhenti. Ini kucingnya sakitnya cuma flu nih misalnya, tapi tambah kutuan gitu. Bener. Akhirnya makin repot beresinnya. Gitu. Kasihan ya dok ya kalau misalnya udah sakit ditambah sakit lagi karena kita sebenarnya kurang mencegah gitu Iya. dok ya. Dan masalahnya juga kutu itu mereka tuh bisa jadi media pembawa penyakit yang lain. Kayak misalnya parasit darah. Jadi kalau misalnya kucing kena kutu atau anjing kena kutu itu kadang-kadang tuh disertai dengan infeksi parasit darah juga gitu. Jadi combo. Dan akan makin susah beresin penyakitnya gitu. Bener. Padahal cuman gara-gara kutu gitu dok ya. Jadi sesimpel ngasih obat kutu, obat cacing di setiap bulan gitu ya, rutin buat pencegahan itu udah membantu banget untuk menjaga kesehatan mereka. Gitu. Jadi kuncinya adalah obat cacing, obat kutu, vaksin dan Grooming. Diingat-ingat tuh teman-teman ya. Sekarang dok ngomongin kutu lagi nih dok. Saya penasaran nih dok kalau masalah kutu. Karena kan kutu itu mau kucing mau anjing itu kayaknya penyakit yang common banget ya untuk didapat. Sebenarnya penularannya itu lewat apa sih dok yang paling sering dan paling memungkinkan gitu? Karena di rumah kucing saya kutuan nih, kata ibu saya, oh karena ketemu kucing kampung di jalanan tuh. Tapi kalau kata kakak saya, oh itu karena kita rumahnya debuan kayak gitu. Sebenarnya karena apa sih dok kutuan tuh dok? Sebenarnya kutu tuh intinya antar hewan sih. Intinya antar hewan. Jadi kalau dibilang ketemu kucing kampung tetangga itu mungkin bisa jadi benar. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nih udah ngasih obat kutu nih ke hewan kita, ke anjing atau kucing kita, tapi berulang lagi misalnya seminggu 2 minggu kemudian kok kutuan lagi gitu. Itu berarti lingkungannya juga harus dibersihin. Gitu. Karena biasanya telur-telur kutu itu juga nempel di lingkungan kayak di sofa, di karpet, di keset, di spray gitu-gitu. Jadi harus rajin-rajin di vakum, rajin dijemur di bawah sinar matahari. Gitu. Ya. Tapi dok sebenarnya kutu untuk hewan peliharaan itu bisa berefek ke kita juga nggak sih? Ada yang bisa, ada yang enggak. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin parasit di hewan tuh ada 4 ya. Ada kutu, caplak, pinjal, sama tungau. Nah di antara 4 itu ada yang bisa kena ke kita, ada yang enggak. Gitu. Misalnya kalau yang common nih di dunia manusia itu kayaknya skabies ya. Kayaknya banyak yang kena juga. Gitu. Kalau di kucing sama anjing juga lumayan common skabies itu. Dan kalau misalnya kena ke manusia itu bakal bikin gatal-gatal. Separah-parahnya nanti dia bikin kayak jalur-jalur gitu. Gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak semua kutu itu bisa menularkan juga ke manusia, tapi hati-hati juga karena sebenarnya ada juga kutu yang bisa berefek ke kita manusia sebagai pemiliknya. Betul. Kayak gitu ya dok. Nah dok, aku mau tanya lagi nih seputar masih penyakit kulit pada hewan peliharaan ya dok. Kalau jamur dok, itu kan biasanya juga sering ya buat kucing sama anjing itu. Nah, kalau misalnya untuk jamur nih dok, sebenarnya itu sama nggak sih dok kayak kutu tadi harus ada obatnya yang kita kasih secara rutin? Atau jamur gimana? ya. Ada beberapa jenis jamur yang juga nular ke manusia nih satu. Jadi harus diwaspadin juga kalau memang jamuran jangan didiemin gitu. Dan obatnya sebenarnya simpel. Kalau untuk jamur itu grooming. Jadi grooming itu nanti untuk ngelepasin kerak-keraknya karena kan jamur ini berkembang biak pakai spora. Jadi kerak-kerak ini harus dihilangin pakai mandi rutin tadi tuh. Terus kemudian makanan yang bagus kayak tadi aku bilang itu akan membantu menutrisi kulit sama bulu. Otomatis akan mempertebal lapisan kulitnya, jadinya nggak bakal gampang kena jamur gitu. Terus yang ketiga, tergantung keparahan jamurnya. Ada yang cuma pakai salep doang sembuh, ada yang harus minum obat gitu. Jadi macam-macam untuk treatmentnya. Macam-macam ya dok. Jadi yang paling enak ya konsultasi dengan dokter hewan. Betul. Bisa lewat aplikasi Halodoc. Oke dok, langsung aja nih dok, dari tadi tuh sebenarnya kita banyak banget viewers yang pengen nanya tentang seputar kesehatan hewan peliharaan. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya dok. Dari Henmah66, bagaimana cara melatih kucing agar buang air di litter box? Ini tergantung usia nih.
Jadi kalau kucing itu sebenarnya lebih bagus dilatih dari kecil. Karena kalau dilatih dari kecil itu gampang naneminnya, karena kucing nggak kayak anjing. Kalau anjing tuh di umur berapapun masih bisa dilatih lah ya. Tapi kalau kucing, ingat kan kalau kita sering dibilang babu, mereka majikan gitu. Iya, karena memang kita jadi ngikutin maunya mereka kalau misalnya mereka nggak dilatih dari kecil. Oh gitu. Jadi dan itu kita harus pintar-pintar, kita harus peka, tahu kapan mereka mau pipis, mereka mau pup. Gitu. Jadi kalau misalnya udah kelihatan nih gelagatnya, mereka garuk-garukan biasanya tuh mau pipis tuh, langsung angkat bawa ke litter boxnya. Oh gitu. Gitu aja deh caranya, sesimpel itu. Tapi itu harus sering dilakukan, harus konstan, dan nggak boleh sampai dibiarin mereka pipis atau pup di luar litter box. Gitu. Kalau pas masih kecil tuh gampang banget, mereka biasanya nyari pasir sendiri bahkan. Gitu. Jadi kuncinya adalah dari kecil, kalau misalnya kucingnya udah kelihatan pengen buang air kecil atau buang air besar, langsung diangkat, langsung taruh di litter box. Iya. Kayak gitu ya dok ya. Dan mereka biasanya refleks sih, kayak itu kan pasir gitu, mereka langsung gali-gali gitu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Oke. Dok, waktu yang tepat untuk mandiin kucing tuh jam berapa sih? Jam berapa? Pokoknya jangan pas lagi dingin ya, jangan pas malam-malam. Pokoknya biasanya sih kalau kita startnya dari jam 9 sampai jam 4 itu udah mentok. Jam 9 sampai jam 4 itu udah mentok. Jam 4 itu udah harus kering ya maksudnya. Gitu. Bukan baru mandi jam 4 ya? Jam 4 udah harus kering. Oke, dari jam 9 sampai jam 4 dicatat tuh ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara pelihara bayi kucing yang baru lahir dok? Nggak ada induknya? Nggak ada, let's say ada maupun nggak ada dok. Kalau ada induknya sebenarnya serahkan saja pada induknya. Bener. Jadi yang namanya hewan itu mereka sudah dibuat untuk survive sealami mungkin. Jadi intervensi dari kita tuh sebenarnya tidak dibutuhkan kecuali memang kondisi darurat gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada induknya, ya Bismillah aja ya. Jadi harus nyusuin 2 jam sekali. Bener-bener kayak melihara bayi deh, kayak ngurus bayi. Jadi 2 jam sekali disusuin. Terus nanti volumenya akan bertambah tuh setiap hari volume susunya, jadi nanti harus diperhatiin. Terus kan suka lihat nggak induk kucing tuh jilat-jilatin anaknya gitu kan. Nah kita harus mengikuti hal yang sama. Gitu. Bukan kita jilatin ya maksudnya, tapi kita harus bersihin juga badan kucingnya gitu. Dan mereka kan nggak bisa pup sama pipis sendiri, jadi perutnya tuh harus dielus-elus pakai tisu anget gitu. Jadi kita ngikutin lidah kucing induk. Gitu. Jadi kita harus jilatin di bagian perutnya sama bagian pantatnya itu supaya ngerangsang pipis sama pupnya, dan itu harus rutin setiap kali habis nyusuin. Jadi gitu. Banyak banget yang harus dilakuin kalau misalnya kamu melihara kucing dari bayi. Makanya kalau ada kucing yang baru lahir, jangan dilepas ya dok sama induknya. Biarkan induknya itu yang ngurus si kucingnya sendiri. Dan kalau repot nih kan nyusuin 2 jam sekali itu capek banget ya, bener-bener emang harus begadang sih. Kalau misalnya emang repot, coba cari indukan pengganti. Gitu. Jadi kalau ada misalnya tangga punya kucing lagi nyusuin gitu, kasih aja minta tolong gitu, boleh nggak jadi ibu susu gitu. Itu akan sangat-sangat memudahkan kita kok. Jadi mereka akan lebih tingkat survive-nya lebih tinggi lah. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Vaksin untuk kucing itu berapa kali sih dok sebenarnya? Vaksin kucingnya sebenarnya ada yang bilang 2 kali boleh, 3 kali boleh. Jadi ini by research ya. Jadi kalau berdasarkan penelitiannya minimal banget itu 2 kali sebenarnya. Tapi akan lebih sempurna kalau 3 kali. Nah tergantung dengan pemberian vaksin pertamanya itu kapan. Jadi kalau misalnya dia umur 2 bulan, 2,5 bulan udah divaksin, itu lebih baik 3 kali divaksinnya. Karena di umur 2 bulan sampai 2,5 bulan itu kemungkinan masih ada antibodi dari ibunya. Jadi kemungkinan vaksinnya juga nggak masuk gitu, nggak ngefek lah ya. Tapi kalau misalnya nanti dia udah divaksin umur 4 bulan, 5 bulan, kan udah nggak ada antibodi ibunya tuh. Minimal 2 kali, tapi bolehlah kalau misalnya mau 3 kali gitu. Tambahan 1 lagi nanti rabies. Gitu. Dicatat tuh teman-teman ya. Jadi 3 kali dan harus mempertimbangkan kapan waktu vaksin pertamanya diberikan. Oke dok, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, emang bener ya wet food yang diletakkan di tempat terbuka itu bisa membuat kucing keracunan? Kata Darumi RG.
Wet food itu intinya dia media perkembangbiakan bakteri yang sangat bagus gitu. Jadi kalau misalnya mau ngasih wet food, saran aku sekali kasih langsung habis. Jadi jangan sampai dibiarin lama-lama karena dia tuh media pertumbuhan bakteri gitu kan. Nah bakteri kan juga menghasilkan racun gitu. Kalau nggak keracunan ya paling mencret gitu kan, mencret atau nggak muntah gitu. Kalau mau sehat ya mendingan pakai yang sachet-an aja gitu. Jadi sekali ngasih habis atau enggak masukin kulkas, nanti pas mau ngasih baru diangetin gitu. Jadi teman-teman kalau yang punya wet food nih jangan malah mikir beli aja langsung yang gede untuk sedikit gitu ya dok ya. Kecuali kalau kucingnya banyak ya, kalau kucingnya banyak semuanya makan wet food ya mau pakai yang kalengan ya monggo gitu. Poinnya jangan sampai ditinggalin lama-lama. Sip. Jadi lebih baik yang sasetan teman-teman sekali habis ya dok ya. Habis. Terus lanjut lagi ada pertanyaan dari Hasna Soraya. Bagaimana cara melatih kucing agar buang air di litter box? Tadi udah dijawab ya dok ya. Kita harus kalau misalnya kucingnya dari kecil udah pengen BAB atau buang air kecil langsung ditaruh di litter boxnya supaya terbiasa. Lanjut lagi dari Lala and Family dok. Dok, kalau kucing peliharaan indoor nggak pernah main di luar tanah, apakah tetap diberikan obat cacing? Tiap berapa bulan sih obat cacing itu diberikan? Jadi memang sih media penularan cacing itu memang bisa jadi dari tanah dan rumput ya. Kalau kucing indoor dan kucing outdoor itu biasanya memang beda pemberiannya. Kalau kucing outdoor itu lebih baik sebulan sekali. Kalau kucing indoor 2 bulan 3 bulan sekali nggak masalah. Tapi bukan 6 bulan sekali ya. Kayaknya aku sering banget dengar di klinik soalnya ngasih obat cacing tuh nggak 6 bulan sekali ya dok gitu. Enggak, itu manusia. Berbeda ya dok. Beda. Nah, kucing indoor, outdoor semuanya harus rutin dikasih obat cacing. Baiknya begitu, betul. Oke. Nah dok, lanjut nih dari @Natasha. Dok, kalau kucing atau anjing dipakein kalung leher, emang bener bisa menyebabkan alergi dan bulu rontok? Enggak juga sih. Enggak kok. Kayaknya nggak pernah ada kejadian gitu deh. Paling ini apa namanya? Karena dia sering dipakein kalung, akhirnya bulu di lehernya tuh jadi nggak numbuh. Oh gitu, itu bisa terjadi tuh dok? Bisa kejadian, sering kok itu, tapi maksudnya menyebabkan rontok sih enggak ya. Penyebab rontok tuh pasti yang lain kok, bukan gara-gara kalung. Gitu. Kecuali kalau kalungnya misalnya kalung-kalung anti kutu yang ada obatnya, itu efeknya bisa macam-macam ke kucing. Gitu. Tapi kalau kalung biasa gitu yang ada kerincingannya lucu-lucu itu enggak jadi bikin nggak rontok apa dipakein ya dok ya? Apa-apa. Soalnya aku juga ragu, kucingku kan suka kabur-kaburan dari rumah nih dok. Aku kasih alamat di sininya dok supaya bisa dipulangin. Jadi nggak apa-apa ya dok ya. Lanjut dari @VVNRP. Saat kucing muntah-muntah, pertolongan pertama apa yang harus dilakukan sebelum kita datang ke vet nih dok? Ini agak susah ya, karena kalau kucing udah muntah, kita mau kasih apapun dimuntahin lagi. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya memang udah muntah, jujur aja langsung aja bawa ke dokter ya. Karena susah banget kita mau masukin apapun nih, misalnya mau masukin susu Bear Brand, orang-orang biasanya minta ngasih Bear Brand atau enggak ngasih air madu gitu. Kalau dia lagi masih muntah-muntah terus, itu akan dimuntahin lagi. Jadi nggak akan jadi pertolongan pertama. Yang ada dia malah makin keluar lagi, makin dehidrasi, makin susah nanti disembuhinnya. Jadi kalau udah muntah-muntah beberapa kali, misalnya udah 3 kali, 4 kali, udah gitu nggak mau makan, langsung aja bawa ke dokter. Jadi langsung buru-buru aja cus ke dokter ya dok ya, nggak usah mikirin pertolongan pertama, karena apapun yang kita berikan itu pasti akan dimuntahin lagi sama kucing atau kucing kita. Oke. Kita lanjut lagi nih dok, dari Eliza Sati. Katanya, dok, keluarga kita punya kucing, kira-kira apa yang membuat kucing tidak mau makan dari football? Terus dia maunya makan dari mana? Iya, kira-kira ada nggak sih dok maksudnya faktor-faktor yang menyebabkan kucing itu nggak mau makan di sebuah football gitu, pokoknya misalnya football yang lain kayak gitu? Ada sih sebenarnya. Sebenarnya mereka tuh juga punya favorit biasanya gitu. Kayak aku nih misalnya kucing aku 10 gitu kan, kucing aku 10 ada satu kucing yang sukanya cuma sama satu mangkok tertentu, dia nggak mau pakai mangkok yang lain gitu. Jadi kan ada yang misalnya mangkoknya satu mangkok kita ada 2 isinya gitu kan, ada yang satu, dia maunya cuma yang satu dan warnanya cuma yang itu, warna biru doang gitu. Jadi mereka tuh ternyata punya kesukaan sendiri gitu. Gitu. Terus kalau misalnya masalah minum nih juga, ada kucing yang nggak mau minum dari mangkok. Adanya dia maunya water fountain. Oh gitu. Gaya ya dok ya. Atau enggak ada lagi yang sukanya pakai air keran. Kucingnya juga ada yang nungguin air keran gitu kan.
kalau udah selesai baru dijilat-jilat dari situ. Kadang ngantri berdua bertiga gitu. Ada lagi yang sukanya pakai baskom gede, pakai ember. Jadi mereka tuh punya kesukaan masing-masing sebenarnya. Gitu. Kalau kucing aku dok maunya dari cibuk mandi. Tuh kan beda kan? Gayung itu maksudnya. Iya, gayung harus taruh dulu baru dia minum. Dari yang lain dia nggak mau. Nah dok, kita langsung lanjut aja daripada kita ngobrolin kucing kita ini nanti malah panjang. Dok, kata Raditya Fikri, apa faktor terbesar bulu kucing dan atau anjing itu jadi rontok? Dan shampoo apa yang cocok agar rontok maupun kutunya bisa hilang? Nah, kalau ngomongin bulu rontok nih banyak banget penyebabnya. Bisa dari makanan, bisa dari hormon, bisa ada parasit atau tidak, bisa jamuran atau tidak, kemudian alergi atau tidak. Jadi nggak tahu nih kalau shampoo ini bisa membantu atau enggak, karena tergantung dengan penyebab aslinya bulunya rontoknya kenapa gitu. Kalau faktor penyebab terbesar kayaknya beda-beda deh, hampir semua kucing tuh beda-beda penyebabnya. Ada yang combo, ada yang hormonal juga, ada yang alergian juga gitu, macam-macam deh pokoknya. Macam ya dok. Paling tepat adalah bawa ke dokter hewannya langsung. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir nih dok. Dari Kak Nindida, transisi kasih pakan kucing kitten ke dewasa itu sebaiknya di usia berapa ya? Dan proses transisinya itu sebaiknya bagaimana? Kitten ke dewasa ya? Kitten ke dewasa. Jadi kalau kita ngomongin kitten ke dewasa itu berarti 12 bulanan. Kalau kitten ke dewasa ya, jadi makanan kitten itu tetap dikasihin sampai umur 12 bulan gitu. Terus transisinya apa tadi pertanyaannya? Transisinya itu prosesnya baiknya kayak gimana dok? Oh, kalau sebenarnya kalau misalnya satu merek sih nggak terlalu masalah ya, kalau menurut aku ya. Jadi dari makanan kitten ke adult, karena hampir semua merek itu dia ada makanan kitten sama adult. Kalau di merek itu aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya ganti merek, nah itu tuh harus ada transisinya. Jadi misalnya itu pun kalau di kucing ya, kalau di kucing tuh bisa sampai sebulan transisinya itu. Kalau di anjing biasanya cuma seminggu. Kalau di kucing itu prosesnya minggu pertama 1/4 makanan baru, 3/4 makanan lama. Minggu kedua setengah-setengah. Minggu ketiga 3/4 makanan baru, 1/4 makanan lama. Minggu keempat baru makanan baru full gitu. Hanya untuk mencegah supaya mereka nggak mencret. Oke, itu dicatat teman-teman ya. Jadi selama 4 minggu itu kita harus nyampur dengan takaran yang berbeda ya dok ya. Kayak gitu. Oke dok, nggak terasa nih kita udah 30 menit dari tadi ternyata ngobrol-ngobrol itu. Udah dari kita nanya masalah kulit, masalah pencernaan, semuanya kita obrolin ya dok. Terima kasih banget nih untuk Dokter Sadra yang udah nyempetin waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sama-sama. Sebelum kita sudahi live kita kali ini dok, aku mau tanya dong, apa tips and trik paling utama dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan kita? Baik lagi kayak yang tadi aku bilang, pokoknya basic care itu penting. Satu, makanan yang berkualitas dan bagus, nggak perlu mahal tapi harus berkualitas. Kemudian yang kedua, jangan lupa dikasih obat cacing sama obat kutu. Kemudian yang ketiga, vaksin. Yang keempat, grooming. Kemudian yang kelima, kalau misalnya ada masalah apa-apa, jangan tanya ke orang yang nggak tahu. Tanyain ke dokter hewan langsung. Jangan asal ngasih obat, jangan ngasal ngasih obat manusia. Karena kalau ngasih obat manusia nggak semuanya aman untuk hewan dan dosisnya pun berbeda. Gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian punya masalah, langsung aja chat Dokter Sadra di aplikasi Halodoc tuh yang paling praktis ya dok ya. Buat teman-teman yang sedih nih, kira-kira belum sempat pertanyaan terjawab sekarang, jangan sedih. Dokter Sadra ada di aplikasi Halodoc. Nah dok, kalau misalnya teman-teman pengen konsultasi sama dokter nih online-nya tiap hari apa dan jam berapa sih di Halodoc? Kalau aku sementara ini sih hari Selasa malam ya, Selasa malam dari jam 8 sampai jam 9. Sementara ini, cuma nanti masih bisa berubah lagi. Pantau terus ya. Jadi tiap jam 8 sampai jam 9 malam kalau kucing kalian kenapa, jangan tanya sama orang yang salah, langsung aja buka aplikasi Halodoc dan chat Dokter Sadra. Oke, terima kasih banyak dok. Sampai di sini dulu Instagram live kita. Sampai ketemu di Instagram live selanjutnya. Yuk kita bilang dadah ke teman-teman. Oke, dadah teman-teman. Dadah.